Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya meninggalkan semua yang kita cintai demi sebuah kebenaran? Bayangkan seorang pemuda yang hidup dalam kemewahan, dipuja karena ketampanan, dan dimanjakan oleh harta yang melimpah. Namun dengan satu pilihan iman, seluruh dunia berpaling darinya. Inilah kisah tentang keberanian, keikhlasan, dan pengorbanan yang luar biasa. Sebuah kisah nyata yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diresapi dalam hati. Sebelum kita mulai kisah penuh makna ini, mari kita saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan lupa untuk like video ini agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah. Subscribe channel Langkah Cahaya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah Islami yang menyejukkan hati. Dan silakan share video ini kepada keluarga dan sahabat. Semoga menjadi amal jariah dan cahaya kebaikan bagi kita semua. Sekarang mari kita mulai perjalanan luar biasa seorang sahabat, Nabi yang menukar kemewahan dunia dengan kemuliaan akhirat. Kisah Mus'ab bin Umairah. Di tengah hiruk-pikuk kota, Makkah yang ramai oleh aktivitas perdagangan dan kebanggaan suku Quraisy, hiduplah seorang pemuda yang namanya begitu terkenal. Setiap orang yang melihatnya pasti mengenalnya, bukan karena kedudukannya sebagai pemimpin, tetapi karena penampilan dan kemewahan yang melekat pada dirinya. Dialah Mus'ab bin Umair. Sejak muda, Mus'ab telah hidup dalam limpahan, harta yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Ia adalah putra dari salah satu wanita terkaya dan paling berpengaruh di Makkah. Ibunya sangat menyayanginya, memanjakannya dengan segala bentuk kemewahan, dan menjadikannya sebagai kebanggaan keluarga. Pakaian Mus'ab selalu yang paling indah. Kainnya halus, bersih, dan mahal. Didatangkan dari negeri-negeri jauh. Tubuhnya selalu harum karena minyak wangi terbaik yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang kaya. Bahkan orang-orang Makkah sering berkata bahwa mereka bisa mengenali jejak langkah Mus'ab hanya dari aroma wanginya. Setiap kali ia berjalan melewati pasar atau berkumpul bersama pemuda Quraisy, pandangan mata selalu tertuju padanya. Wajahnya tampan, tutur katanya lembut, dan sikapnya penuh percaya diri. Ia benar-benar hidup dalam puncak kenikmatan dunia. Namun di balik semua itu ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Mus'ab sering merasa hampa. Di saat malam tiba dan hiruk-pikuk Makkah mulai mereda, hatinya justru dipenuhi kegelisahan. Ia melihat orang-orang di sekitarnya menyembah berhala yang tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat menolong. Ia menyaksikan ketidakadilan, kesombongan, dan perbuatan zalim yang dianggap biasa oleh masyarakat. Meski hidupnya serba cukup, jiwanya tidak pernah benar-benar tenang. Pada suatu hari Mus'ab mendengar bisikan yang berbeda dari biasanya. Kabar tentang seorang lelaki bernama Muhammad yang mengaku sebagai utusan Allah mulai tersebar di Makkah. Lelaki itu mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, meninggalkan berhala, menegakkan keadilan, dan memuliakan manusia. Banyak orang menentangnya, mencacinya, bahkan menganggapnya sebagai ancaman bagi tradisi leluhur. Namun bagi Mus'ab kabar itu justru menimbulkan rasa penasaran yang mendalam. Setiap kali ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan secara sembunyi-sembunyi, hatinya bergetar. Ada keindahan dalam kata-kata itu, ada kebenaran yang seolah berbicara langsung kepada jiwanya. Ia merasa seakan-akan kalimat-kalimat itu menjawab kegelisahan yang selama ini ia pendam. Namun Mus'ab tahu, jika ia mendekati ajaran itu ia akan menghadapi risiko besar. Ibunya adalah wanita yang keras dan sangat menjaga kehormatan keluarga. Ia tidak akan pernah membiarkan putranya mengikuti ajaran yang dianggap menyimpang oleh kaum Quraisy. Rasa penasaran itu akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan hati-hati, Mus'ab mencari tahu di mana Muhammad dan para pengikutnya biasa berkumpul. Ia mendengar tentang sebuah rumah kecil milik Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Pada suatu hari Mus'ab menyelinap ke sana tanpa sepengetahuan siapapun. Langkahnya pelan, wajahnya penuh kehati-hatian, namun hatinya berdebar dengan harapan yang besar. Saat ia memasuki rumah itu, suasana yang ia rasakan sangat berbeda dengan kehidupan mewah yang biasa ia jalani. Tidak ada kemegahan, tidak ada pakaian mahal, dan tidak ada kesombongan. Yang ada hanyalah ketenangan dan cahaya iman yang terpancar dari wajah-wajah para sahabat. Ketika Rasulullah mulai berbicara dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, Mus'ab terdiam. Setiap kata terasa begitu dalam, begitu jujur, dan begitu menyentuh hatinya. Ia merasa seolah-olah seluruh dinding, kesombongan dan kebanggaan
Dunia yang selama ini mengelilingi dirinya runtuh seketika. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Di saat itulah, Mus'ab menyadari bahwa selama ini ia mencari kebenaran di tempat yang salah. Semua kemewahan yang ia miliki ternyata tidak mampu memberikan ketenangan yang kini ia rasakan. Hanya dengan mendengarkan firman Allah, tanpa ragu Mus'ab pun mengucapkan syahadat. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Detik itu juga, hidup Mus'ab berubah. Ia keluar dari rumah Al-Arqam, bukan lagi sebagai pemuda Quraisy yang hanya dikenal karena kemewahannya, tetapi sebagai seorang mukmin yang hatinya telah dipenuhi cahaya iman. Sejak hari itu Mus'ab menyembunyikan keislamannya. Ia tetap tampil rapi dan harum agar tidak menimbulkan kecurigaan, namun hatinya telah terikat sepenuhnya kepada Allah. Ia mulai mendekatkan diri kepada Rasulullah, mempelajari Al-Quran, dan memahami makna kehidupan yang sesungguhnya. Setiap ayat yang ia dengar semakin menguatkan keyakinannya bahwa jalan ini adalah jalan kebenaran, meskipun penuh dengan ujian. Namun rahasia tidak selamanya bisa disembunyikan. Suatu hari seorang kerabat melihat Mus'ab melaksanakan salat. Kabar itu pun sampai kepada ibunya. Wanita yang selama ini memanjakan Mus'ab itu berubah menjadi sangat murka. Wajahnya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ia merasa dikhianati oleh putra yang sangat ia banggakan. Mus'ab dipanggil pulang dan dihadapkan kepada ibunya. Dengan suara keras, sang ibu menuntut agar Mus'ab meninggalkan Islam dan kembali kepada agama leluhur. Namun Mus'ab berdiri dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap ibunya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan yang kokoh. Ia menyampaikan bahwa ia tidak akan meninggalkan iman yang telah menyelamatkan jiwanya. Amarah sang ibu pun memuncak. Ia mengurung Mus'ab menghentikan semua kemewahan yang selama ini ia nikmati dan berjanji akan membuat hidupnya sengsara jika ia tidak kembali kepada agama Quraisy. Mus'ab merasakan kerasnya ujian itu. Ia yang terbiasa hidup nyaman kini harus merasakan kesempitan, namun hatinya justru semakin kuat. Dalam kesendirian dan tekanan itu, Mus'ab berdoa kepada Allah. Ia memohon kekuatan, kesabaran dan keteguhan iman. Ia menyadari bahwa iman bukan sekadar ucapan, tetapi pilihan hidup yang menuntut pengorbanan. Meski tubuhnya terkurung, jiwanya justru merdeka. Ia telah menemukan tujuan hidup yang sejati, meski harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Bab pertama dari kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu pun menjadi saksi bahwa hidayah Allah dapat menyentuh siapa saja, bahkan seorang pemuda yang tenggelam dalam kemewahan dunia. Dari hati yang gelisah, Allah menumbuhkan iman yang kokoh, yang kelak akan mengantarkan Mus'ab menuju kemuliaan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Hari-hari yang dilalui Mus'ab bin Umair setelah keislamannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika dahulu ia bangun dengan kenyamanan, kini ia terbangun dengan kesempitan. Jika dahulu tangannya terbiasa memegang kain sutra dan wewangian mahal, kini ia harus menerima pakaian sederhana yang jauh dari kata layak. Sang ibu benar-benar menepati ancamannya. Semua kemewahan dicabut, semua fasilitas dihentikan, dan Mus'ab diperlakukan seakan bukan lagi anak kebanggaannya. Namun di balik kerasnya perlakuan itu, Mus'ab justru menemukan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya mungkin tertekan, tetapi hatinya terasa lapang. Setiap kali ia mengingat ayat-ayat Allah yang telah ia dengar, kekuatan seakan mengalir dalam dadanya. Ia sadar bahwa ujian ini adalah bagian dari jalan iman. Tidak ada keimanan tanpa pengorbanan, dan tidak ada kebenaran tanpa keteguhan. Sang ibu terus berusaha menggoyahkan keyakinannya. Dengan kata-kata keras, ancaman, bahkan air mata, ia mencoba memaksa Mus'ab kembali kepada agama leluhur. Ia berkata bahwa Mus'ab telah mencoreng kehormatan keluarga, memalukan nama besar Quraisy, dan menghancurkan masa depannya sendiri. Setiap ucapan itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Mus'ab, namun ia tetap berdiri teguh. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia berkata bahwa ia tidak bisa meninggalkan kebenaran yang telah ia temukan. Melihat keteguhan putranya, sang ibu semakin murka. Mus'ab dikurung lebih ketat, diawasi dan dibatasi geraknya. Ia dilarang bertemu siapapun, terutama para pengikut Rasulullah. Hari demi hari berlalu dengan kesunyian. Mus'ab hanya ditemani oleh doa dan zikir yang terus ia panjatkan kepada Allah. Dalam sunyi itu, ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari harta atau dukungan manusia, melainkan dari keimanan yang kokoh. Suatu waktu Mus'ab berhasil meloloskan diri dari pengurungan itu. Ia mendengar kabar bahwa kaum muslimin akan berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan iman mereka dari tekanan Quraisy.
Tanpa ragu, Mus'ab ikut bergabung. Perjalanan itu tidak mudah. Ia meninggalkan Makkah tanpa membawa harta, tanpa perlindungan keluarga, dan tanpa jaminan keselamatan. Namun langkahnya ringan, karena tujuannya jelas menjaga iman demi Allah. Di Habasyah, Mus'ab hidup bersama kaum muslimin lainnya dalam kesederhanaan. Tidak ada lagi perbedaan antara bangsawan dan rakyat biasa. Semua sama di hadapan iman. Di sanalah Mus'ab benar-benar merasakan persaudaraan Islam yang tulus. Ia belajar berbagi, bersabar, dan menguatkan satu sama lain. Meski jauh dari tanah kelahiran, hatinya terasa lebih dekat dengan Allah. Beberapa waktu kemudian, Mus'ab kembali ke Makkah. Namun ia bukan lagi Mus'ab yang dikenal oleh penduduk kota itu. Penampilannya berubah drastis. Pakaian yang ia kenakan kasar dan bertambal. Tubuhnya kurus. Wajahnya tidak lagi bercahaya oleh kemewahan dunia, tetapi oleh keikhlasan dan iman. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau menatap Mus'ab dengan penuh kasih dan rasa haru. Rasulullah mengenang bagaimana Mus'ab dahulu adalah pemuda paling dimanjakan di Makkah, kini hidup dalam kesederhanaan demi Allah. Kaum Quraisy pun terkejut melihat perubahan itu. Mereka yang dulu memuji ketampanan dan kemewahan, Mus'ab kini memandangnya dengan heran. Ada yang mengejek, ada yang mencemooh, dan ada pula yang merasa iba. Namun Mus'ab tidak peduli. Dunia yang dulu memikatnya kini terasa kecil di matanya. Ia telah menemukan tujuan hidup yang jauh lebih besar. Mus'ab terus mendampingi Rasulullah, belajar Al-Quran, memperdalam pemahaman tentang Islam, dan memperkuat imannya. Ia menyerap setiap nasihat Rasulullah dengan sepenuh hati. Akhlaknya semakin lembut, tutur katanya semakin bijak, dan sikapnya semakin tenang. Ujian demi ujian justru membentuk pribadinya, menjadi seorang mukmin yang matang dan kuat. Kemiskinan yang ia alami tidak membuatnya mengeluh, kelaparan tidak membuatnya menyesal. Setiap kesulitan ia terima sebagai cara Allah mendidiknya. Ia sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Apa yang ia tinggalkan di Makkah bukanlah kerugian, melainkan investasi untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Mus'ab sering mengenang masa lalunya, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan rasa syukur. Allah telah menyelamatkannya dari kesesatan yang dibungkus kemewahan. Allah telah menukarkan kenikmatan dunia yang fana dengan kelezatan iman yang abadi. Ia yakin, tidak ada pilihan yang lebih benar selain memilih Allah dan Rasul-Nya, meski harus kehilangan segalanya. Bab kedua dari perjalanan hidup, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menjadi bukti bahwa iman sejati akan selalu diuji. Ketika seseorang memilih jalan Allah, dunia mungkin akan menjauh, keluarga mungkin akan menentang, dan kenyamanan mungkin akan hilang. Namun bagi mereka yang bersabar dan istiqamah, Allah akan menggantinya dengan ketenangan hati dan kemuliaan yang tidak ternilai. Keteguhan iman dan akhlak Mus'ab bin Umair semakin terlihat di mata Rasulullah. Ia bukan hanya seorang pemuda yang berani meninggalkan kemewahan dunia, tetapi juga seorang sahabat yang lembut tutur katanya, jujur niatnya, dan kuat kesabarannya. Rasulullah melihat pada diri Mus'ab sebuah kepribadian yang matang, mampu menyampaikan kebenaran tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Karena itulah, ketika datang permintaan dari penduduk Yatsrib agar Rasulullah mengutus seseorang untuk mengajarkan Islam kepada mereka, pilihan Rasulullah jatuh kepada Mus'ab bin Umair. Dengan penuh keikhlasan, Mus'ab menerima amanah itu. Ia berangkat menuju Yatsrib sendirian, tanpa harta, tanpa pengawalan, hanya membawa Al-Quran dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Setibanya di kota itu, ia tinggal bersama As'ad bin Zurarah, salah seorang yang telah memeluk Islam. Mus'ab mulai menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lembut, penuh hikmah dan kesabaran. Ia tidak memaksa, tidak menghardik, dan tidak merendahkan. Ia hanya menyampaikan kebenaran dengan akhlak yang indah. Setiap hari Mus'ab mendatangi rumah-rumah penduduk Yatsrib. Ia duduk bersama mereka, berbicara dari hati ke hati, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang tenang. Kata-katanya sederhana tetapi menyentuh. Perlahan hati-hati yang sebelumnya keras mulai melunak. Orang-orang yang awalnya menentang mulai mendengarkan. Cahaya Islam pun menyebar dengan cepat di kota itu. Suatu hari datanglah dua tokoh besar Yatsrib dengan wajah penuh amarah. Mereka berniat menghentikan dakwah Mus'ab. Namun Mus'ab menyambut mereka dengan senyuman dan ketenangan. Ia meminta mereka duduk dan mendengarkan terlebih dahulu sebelum memutuskan. Dengan penuh adab, ia membacakan Al-Quran dan menjelaskan ajaran Islam. Tak lama kemudian, wajah-wajah yang tadi dipenuhi amarah berubah menjadi tenang. Hati mereka tersentuh oleh kebenaran. Pada hari itu, dua tokoh besar itu memeluk Islam, dan keislaman mereka membawa pengaruh besar bagi penduduk Yatsrib. Sejak saat itu, hampir tidak ada satu
Rumah pun di Yatsrib yang tidak mengenal Islam. Kota itu bersiap menyambut hijrahnya Rasulullah. Mus'ab telah membuka jalan dengan pengorbanan dan kesabarannya. Ia menjadi sebab tersebarnya Islam di Madinah, meski namanya jarang disebut dan jasanya sering terlupakan. Namun di sisi Allah, setiap langkah dan pengorbanannya tercatat dengan sempurna. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Mus'ab tetap berada di barisan terdepan kaum muslimin. Ia ikut dalam berbagai peristiwa penting, termasuk Perang Badar. Namun, ujian terberat dalam hidupnya datang pada Perang Uhud. Pada hari itu, Mus'ab dipercaya membawa panji kaum muslimin. Panji itu bukan sekadar bendera, melainkan simbol persatuan dan keteguhan iman. Saat pertempuran berkecamuk, pasukan musuh menyerang dengan ganas. Mus'ab berdiri tegak menjaga panji dengan seluruh kekuatannya. Ketika tangan kanannya ditebas, ia memegang panji dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya pun tertebas, ia memeluk panji itu dengan sisa kekuatan tubuhnya. Ia tidak ingin panji Islam jatuh, meski nyawanya menjadi taruhannya. Dalam keadaan luka parah, Mus'ab tetap mengingat Allah dan Rasul-Nya. Hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid. Tubuhnya bersimbah darah, namun wajahnya memancarkan ketenangan. Ia telah menunaikan amanahnya hingga akhir hayat. Ia telah membuktikan bahwa iman yang sejati akan bertahan hingga titik darah terakhir. Setelah pertempuran usai, Rasulullah mencari Mus'ab. Ketika beliau menemukan jasadnya, hati Rasulullah diliputi duka yang mendalam. Beliau menatap sahabat yang dahulu hidup dalam kemewahan, kini terbaring di medan perang dengan pakaian yang sangat sederhana. Saat hendak dikafani, kain yang ada tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh Mus'ab. Jika kepalanya ditutup, kakinya terlihat. Jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Rasulullah pun memerintahkan agar kepalanya ditutup dan kakinya ditutupi dengan daun. Pemandangan itu membuat para sahabat menangis. Dunia yang dahulu begitu dekat dengan Mus'ab telah ia tinggalkan sepenuhnya. Ia pergi menghadap Allah tanpa membawa harta, tetapi membawa iman dan pengorbanan yang luar biasa. Rasulullah mengingat Mus'ab sebagai pemuda yang paling dimuliakan oleh dunia, namun memilih kemuliaan yang lebih tinggi di sisi Allah. Dengan gugurnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu, berakhirlah perjalanan seorang pemuda yang menukar kemewahan dunia dengan kemuliaan akhirat. Ia telah membuktikan bahwa hidup yang singkat dapat bernilai sangat besar jika diisi dengan iman, keikhlasan, dan pengorbanan. Namanya mungkin tidak selalu disebut, tetapi jejaknya abadi dalam sejarah Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin bagi kehidupan kita hari ini. Ia mengajarkan bahwa hidayah adalah anugerah paling berharga yang bisa Allah berikan kepada seorang hamba. Mus'ab pernah memiliki segalanya yang diimpikan dunia, namun ia memilih meninggalkan semua itu demi iman yang menyelamatkan jiwanya. Ia tidak menunggu sempurna untuk taat dan tidak menunda kebenaran meski harus membayar dengan kehilangan. Dari hidup yang dimanjakan, Mus'ab berubah menjadi pribadi yang kuat dan bersahaja. Dari pemuda yang dikenal karena kemewahan, ia menjadi sahabat Nabi yang dikenang karena pengorbanan. Ia membuktikan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita relakan demi Allah. Dunia mungkin menawarkan kenyamanan, tetapi iman memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Melalui Mus'ab kita belajar bahwa jalan menuju ridha Allah tidak selalu mudah. Akan ada ujian, penolakan, dan rasa kehilangan. Namun di balik setiap pengorbanan, Allah telah menyiapkan balasan yang jauh lebih indah. Mus'ab telah pergi, tetapi keteladanannya tetap hidup. Ia meninggalkan pesan bahwa hidup yang singkat dapat bernilai besar jika dijalani dengan keikhlasan dan keberanian memilih kebenaran. Semoga kisah ini menguatkan hati kita yang lelah, meneguhkan iman kita yang goyah, dan mengingatkan bahwa apapun yang kita tinggalkan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah, meski harus melangkah pelan, namun tetap berada di jalannya. Jika kisah ini memberikan manfaat dan ketenangan di hati Anda, jangan lupa untuk like video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Subscribe channel Langkah Cahaya untuk mendapatkan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya, dan tulisan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan dan terus melangkah bersama cahaya iman. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga setiap langkah kita selalu diterangi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.